Selamat datang di Novel Ria Official. Hai semua, saya Ria, penulis dan pembaca yang bersemangat. Di channel ini, saya akan berbagi cerita-cerita menarik, review novel, dan pengalaman membaca yang seru. Saya akan membahas berbagai genre, dari romance hingga fantasi, dan banyak lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Terima kasih. Judul, Pasrah Demi Hutang Lunas. Bab 12. Membayar harga kebebasan, kehancuran, dan kesadaran. Ketika Bara tiba di rumah, mansion itu telah dikuasai oleh pengacara Farah yang menyita sisa aset. Bara menemukan Ayu di kamar tidur utama, yang kini terasa hampa dan asing. Bara tidak lagi mengenakan setelan mahal. Kemejanya kusut, matanya lelah. Tetapi di sana ada kedamaian yang belum pernah Ayu lihat. Ia kini kehilangan hampir seluruh kerajaannya, tetapi ia telah mendapatkan kebebasannya sendiri dari rantai kebencian. Ayu berlari memeluk Bara. Pelukan itu bukan lagi antara seorang tawanan dan pemilik, melainkan antara dua jiwa yang terluka. "Maafkan aku, Ayu," bisik Bara, suaranya parau. "Aku menghancurkan segalanya. Aku kehilangan hampir semua yang aku bangun." Ayu mendongak, matanya bersinar. "Tidak, Tuan Bara. Anda mendapatkan yang paling berharga. Anda mendapatkan diri Anda kembali. Anda memilih saya. Itu adalah pengorbanan terbesar yang pernah saya lihat." Permulaan yang baru malam itu, mereka meninggalkan mansion mewah yang kini disita. Mereka tidak punya banyak barang, hanya beberapa pakaian dan dokumen penting. Bara mengantar Ayu ke rumah kecil ibunya, Bu Marni, di kota lain. Bu Marni terkejut melihat Bara. Ia hanya tahu Bara adalah pengusaha yang sangat kaya. "Ibu, kenalkan. Ini Bara, suamiku," kata Ayu. Dia kehilangan segalanya, tapi dia menyelamatkanku." Bara, si rentenir kejam yang selalu angkuh, membungkuk di hadapan Bu Marni. "Bu Marni, saya minta maaf atas semua penderitaan yang saya timbulkan. Saya telah melunasi utang keluarga, dan sekarang saya tidak punya apa-apa selain janji bahwa saya akan menjaga Ayu." Bu Marni, dengan kelembutan seorang ibu, meraih tangan Bara. "Sudahlah, nak. Uang bisa dicari, tetapi hati yang bersih itu yang langka. Mari masuk. Kalian butuh istirahat." Kebenaran terakhir. Di rumah sederhana itu, dalam suasana yang hangat, Bara akhirnya membuka semua file yang ia simpan. "Aku mencari tahu tentang ayahmu dan Farah," kata Bara. "Ayahmu memang terlibat, tapi Farah yang memanipulasi segalanya. Dialah yang mendanai ayahmu untuk menghancurkan ayahku, dan saat ayahku meninggal, dia langsung menyita semua aset kami. Dia menjebak kami berdua, Ayu. Dia memanfaatkan utang ayahmu sebagai alat balas dendam ganda. Dia ingin aku tetap membenci ayahmu," lanjut Bara, matanya penuh penyesalan. "Dengan begitu, aku akan buta dan tidak melihat bahwa dia adalah musuh yang sesungguhnya. Aku menjadi rentenir karena aku ingin sekuat dan sekaya dia untuk membalas dendam." Ayu menyadari, ia tidak pasrah demi utang lunas. Ia pasrah untuk mengakhiri siklus pembalasan. Bara dan Ayu memutuskan untuk memulai hidup baru di kota kecil itu. Bara menggunakan sisa uang tunai yang ia selamatkan, jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan kekayaan lamanya, untuk membuka usaha konsultasi bisnis kecil. Di sana, Bara bukanlah Tuan Bara yang ditakuti. Ia adalah Bara yang bekerja keras, yang tersenyum saat Ayu membawakannya bekal makan siang, dan yang berdiskusi tentang rencana masa depan mereka. Suatu sore, mereka duduk di teras kecil rumah Bu Marni. "Dulu, aku menikahimu demi utang lunas," kata Ayu, menatap tangannya. Bara meraih tangan Ayu, menggenggamnya. "Dan sekarang?" Ayu tersenyum tulus. "Sekarang, aku memilih untuk bersamamu, Tuan Bara. Utang itu lunas, tapi kita baru memulai pembayaran harga kebebasan sejati kita. Kita bebas dari kebencian dan dendam." Bara menatap mata Ayu. "Dan aku, Nyonya Bara, aku pasrah.
Aku pasrah pada takdir bahwa aku harus mencintaimu, wanita yang mengajariku bahwa tidak semua harga diri bisa dibayar dengan uang. Mereka berdua telah membayar harga yang mahal, tetapi pada akhirnya, Albert ketemanin pura bahwa kebebasan sejati dan cinta hanya bisa diraih dengan pengorbanan. Yang tulus, bukan dengan paksaan. Epilog. 2 tahun kemudian, senja di kota kecil itu selalu beraroma melati dan kopi tubruk. Di sebuah rumah sederhana namun asri, terdengar gelak tawa kecil. Bara, yang kini lebih sering memakai kemeja flanel daripada setelan jas mahal, sedang menggendong seorang bayi laki-laki mungil. Ia mengayun-ayunkan putranya dengan kelembutan yang tak pernah terbayangkan akan ia miliki. Ayu keluar dari dapur membawa nampan berisi pisang goreng hangat. Senyumnya terkembang tulus. Usaha konsultan bisnis kecil milik Bara berjalan lancar. Cukup untuk hidup nyaman dan tenang. Bu Marni yang kini sehat sedang merajut di kursi goyang di teras. Bara menatap Ayu, tatapan yang dulu dingin kini penuh dengan kehangatan yang meluap. "Lihat, dia punya matamu," bisik Bara. "Tapi dia punya keras kepalamu," balas Ayu sambil tertawa kecil. Mereka tidak lagi hidup dalam kemewahan sangkar emas. Mereka hidup dalam kebebasan yang mereka bangun bersama. Utang uang telah lama lunas, dan utang pembalasan telah berganti menjadi ikatan cinta. Ayu bersandar di bahu Bara, menatap matahari terbenam. Ia teringat hari di mana ia pertama kali mengucapkan kata pasrah di kantor Bara yang megah. Ia tidak tahu bahwa kepasrahan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menemukan kebebasan sejati. Di sisi pria yang rela kehilangan segalanya untuk menjadikannya miliknya seutuhnya. Terima kasih sudah mensupport channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari saya. Terima kasih.